juga ikut masuk ke dalam toilet. Melihat hal itu, Ajeng langsung berteriak sekeras-kerasnya, yang membuat semua siswa peserta kemah berlarian menghampiri Ajeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kehidupan remaja mungkin bisa membuat kita mengerti betapa berharganya hidup yang mungkin belum kita ketahui sebelumnya. Ya, mungkin masa remaja dapat diartikan sebagai masa perkembangan dan juga masa peralihan antara masa anak-anak dan masa dewasa. Nah, sekarang ini saya akan mencoba menghadirkan sebuah cerita horor di mana pemerannya adalah para remaja, teman-teman. Cerita ini dimulai dari sosok cewek yang bernama Ajeng. Saat itu Ajeng sedang mengemasi buku-bukunya dan masukkan ke dalam tasnya. Tiba-tiba Ajeng mendengar sosok suara dari belakang, dari sudut ruang kelas. "Pulang sekolah mau langsung ke rumah?" tanya seseorang yang ternyata itu adalah Raka, yang merupakan teman sekelasnya, sekaligus juga ketua OSIS di sekolahnya, teman-teman. Ajeng yang sedang membereskan alat tulis menoleh ke arah asal suara. "Langsung pulang, Kak? Kan besok ulangan," jawab Ajeng sedikit kikuk. Entah kenapa, setiap kali Ajeng berbicara dengan Raka, dia selalu salah tingkah dan grogi. Kebetulan Ajeng ini juga seorang pengurus OSIS. Dia malah menjadi wakil ketua OSIS, yang otomatis dia menjadi wakilnya Raka itu sendiri. Sebenarnya Ajeng ini diam-diam memang sedang menaruh hati kepada Raka. Cuma sebagai seorang wanita, tentu saja Ajeng tidak berani menunjukkan perasaannya. Ya, memang Ajeng dan Raka sudah lama akrab. Tapi mereka akrab sebatas kesibukannya sebagai pengurus OSIS. Apalagi sebentar lagi bulan Agustus, bulan yang sangat ditunggu-tunggu Ajeng. Kenapa Ajeng menunggu-nunggu bulan Agustus? Ya karena di bulan ini akan ada banyak sekali kegiatan di sekolah, yang tentu saja akan melibatkan semua pengurus OSIS. Sebagai pengurus OSIS, tentu saja Raka dan Ajeng akan ada banyak kesempatan untuk bersama. Akhirnya bulan Juli telah berlalu dan datanglah bulan Agustus. Bulan yang sangat ditunggu-tunggu Ajeng. Banyaknya acara di bulan ini benar-benar membuat Ajeng dan Raka tenggelam dalam kesibukan. Mereka semakin akrab. Namun, ternyata bukan hanya Ajeng saja yang menaruh hati terhadap Raka. Ada seseorang yang sebut saja namanya Rini. Seseorang yang juga sedang jatuh cinta kepada Raka. Rini ini teman sekampungnya Raka dan juga merupakan teman masa kecil. Jadi mereka sudah lama akrab sejak dulu. Terlihat sekali kalau Rini tidak suka sekali melihat keakraban Raka dan Ajeng. Seringkali ketika Raka dan Ajeng sedang ngobrol atau diskusi serius membahas sesuatu, tiba-tiba Rini datang dan merusak suasana. Terkadang ketika sedang berdiskusi serius, tiba-tiba Rini menyela-nyela dan mengalihkan topik pembicaraan. Raka sendiri sebenarnya juga sangat tidak senang dengan sikap Rini yang begitu menyebalkan. Tapi Raka tidak bisa berbuat apa-apa, karena ayahnya Raka ini bekerja di perusahaannya ayahnya Rini. Raka benar-benar menahan sikapnya. Seperti ketika pada suatu waktu Raka dan Ajeng sedang mengobrol di gerbang sekolah. Mereka bersiap-siap akan pulang.
Tiba-tiba datanglah Rini. Rini mengajak Raka pulang naik mobilnya. Termasuk Ajeng pun sebenarnya sebagai basa-basi, Rini juga mengajak Ajeng. Dan Rini pun sebenarnya tahu kalau Ajeng sebenarnya juga membawa mobil sendiri. Akhirnya Raka dan Rini pulang bersama. Raka sendiri tidak berani menolak ajakan Rini. Ya itu tadi teman-teman. Karena Raka benar-benar menjaga sikapnya. Demi ayahnya yang sedang bekerja di perusahaan ayahnya Rini. Dan kelihatannya Ajeng pun memahami apa yang terjadi pada Raka. Walaupun hatinya jengkel, Ajeng tetap berusaha tersenyum kepada mereka. Setelah Raka dan Rini pergi, tiba-tiba Ajeng teringat kalau salah satu bukunya tertinggal di kelas. Setelah Ajeng mengambil bukunya di kelas, kemudian Ajeng bersiap-siap pulang. Namun, ketika Ajeng melewati ruang kepala sekolah, Ajeng mencium bau harum kemenyan. Siapa ya yang membakar dupa? Pikir Ajeng. Iseng-iseng, Ajeng mengintip jendela ruang kepala sekolah yang merupakan asal dari sumber bau itu. Betapa terkejutnya Ajeng ketika dia mengintip, dia melihat Pak Rudi yang merupakan kepala sekolahnya itu sedang duduk bersila, tangannya bersedekap dan di depannya ada kemenyan, kembang-kembang, dan banyak pernak-pernik sajen lainnya. Melihat hal itu, Ajeng langsung berlari menjauh. Dia sangat merasa takut. Namun, ketika sampai di gerbang sekolah, tiba-tiba dia melihat Pak Rudi sudah berada di situ. Ajeng sangat kaget sekali. Lah, terus siapa tadi yang berada di ruang kepala sekolah? Pak Rudi langsung memanggil Ajeng. Ajeng, sini sebentar. Dengan sedikit ketakutan, Ajeng berjalan menghampiri Pak Rudi. Ada apa, Pak? Tanya Ajeng. Apa ada yang bisa saya bantu? Kemudian Pak Rudi berkata, begini Ajeng, ini tadi terus terang mobil Bapak tiba-tiba bannya kempes dan ternyata Bapak lupa membawa dongkrak. Ini Bapak nebeng kamu saja ya, naik mobil kamu. Ajeng menjawab, oh iya Pak, silakan, jawab Ajeng. Kemudian Pak Rudi dan Ajeng masuk ke dalam mobil. Di dalam perjalanan Pak Rudi bertanya, kamu kok pulangnya paling akhir tadi, Jeng? Kemudian Ajeng menjawab, iya Pak, tadi sebenarnya sudah mau pulang, ternyata ada buku saya yang ketinggalan di kelas, jawab Ajeng. Kemudian mobilnya Ajeng sudah sampai di depan rumahnya Pak Rudi. Terima kasih ya Ajeng. Sama-sama Pak, jawab Ajeng. Kemudian Ajeng melanjutkan perjalanannya pulang ke rumah. Sampai di rumah, ketika Ajeng mau turun dari mobilnya, tiba-tiba dia melihat HP di depan kursi belakang mobilnya, tempat Pak Rudi tadi duduk. Oh, ini mungkin HP-nya Pak Rudi ya yang jatuh, kata Ajeng dalam hati. Tiba-tiba Ajeng teringat kejadian ketika dia lewat ruang kepala sekolah tadi dan melihat Pak Rudi komat kamit membaca mantra. Tadi sedang apa ya Pak Rudi? Kok komat kamit membaca mantra dan di depannya banyak sekali sesajen. Karena penasaran, akhirnya Ajeng dengan ragu-ragu membuka HP-nya Pak Rudi. Kemudian Ajeng membuka WA dan menemukan chattingan yang sangat mencurigakan, teman-teman. Dimana di dalam chattingan itu Pak Rudi sedang chatting bersama dengan seorang laki-laki yang bernama Mbah Jambrong. Dalam chattingan mereka, Ajeng baru tahu kalau ternyata Mbah Jambrong
ini adalah seorang dukun yang menjadi perantara pesugihan Pak Rudi. Ternyata selama ini Pak Rudi menganut ritual pesugihan. Dari obrolannya itu terbaca kalau Pak Rudi sedang merencanakan sesuatu, di mana Mbah Jambrong menyuruh Pak Rudi mencarikan tunggal 2 orang. Itu adalah syarat jika ingin ritual pesugihannya itu berhasil. Tumbal 2 orang ini harus disediakan di malam Jumat Kliwon, tepat antara jam 11 malam sampai jam 1 pagi. Dan di dalam obrolan itu Pak Rudi merencanakan kalau tumbalnya akan diserahkan di toilet sekolah nanti di waktu yang ditentukan, yaitu malam Jumat Kliwon antara jam 11 malam sampai jam 1 pagi. Tiba-tiba Ajeng baru ingat kalau malam Jumat Kliwon itu berarti besok lusa, yaitu acara kemah di sekolahan. Akhirnya Ajeng mengambil kesimpulan kemungkinan besar Pak Rudi akan mengambil tumbal mencari korban di toilet sekolah pada malam acara kemah. Dan acara kemah ini berlangsung selama 3 hari. Dan dari obrolan chattingan WA itu Ajeng mengetahui kalau 2 orang tumbal itu harus diambil satu-satu di setiap malamnya. Jadi kemungkinan besar malam Jumat Kliwon dan hari malam Sabtunya untuk mengambil korban kedua. Jadi 2 hari berturut-turut kemungkinan akan mencari korban. Dan Ajeng pun juga sempat membaca kalau Mbah Jambrong itu juga berkata, jika Pak Rudi gagal memberikan tumbalnya, maka Pak Rudi akan menjadi penggantinya. Setelah membaca semua obrolan itu, tangan Ajeng gemetar. Dia langsung melempar HP-nya itu ke kursi belakang mobilnya. Waduh, bagaimana ini? Apa HP ini aku kembalikan ke Pak Rudi? Atau aku pura-pura tidak tahu saja kalau HP ini jatuh? Nanti kalau aku kembalikan, nanti dikira aku sudah membaca semua chattingan HP-nya. Akhirnya Ajeng mengembalikan HP itu ke posisi semula, yaitu di depan jok belakang mobilnya. Kemudian Ajeng berangkat ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Dan setelah mandi, Ajeng masuk ke kamarnya untuk istirahat. Namun beberapa menit kemudian, baru saja dia berbaring di tempat tidurnya, tiba-tiba Ajeng mendengar ada suara mengetuk pintu. Siapa ini malam-malam begini kok bertamu, batin Ajeng. Kemudian Ajeng pergi ke ruang tamu untuk membuka pintu. Dengan sedikit ragu-ragu, Ajeng membuka perlahan pintu ruang tamu. Dan ternyata yang datang adalah Pak Rudi. Ajeng sedikit tergagap dan terkejut. "Oh, Pak Rudi, ada apa ya Pak?" tanya Ajeng. Kemudian Pak Rudi berkata, "Begini Ajeng, tadi kan saya nebeng di mobilmu. Apa kamu melihat HP-ku ada di mobilmu? Soalnya aku cari HP-ku tidak ada. Di tas, di rumah juga tidak ada. Kemungkinan besar jatuh di mobilmu, Jeng." Ajeng pun pura-pura tidak tahu. "Entahlah ya Pak. Tadi saya langsung mandi dan masuk kamar. Tidak sempat mengecek mobil. Begini saja Pak. Bapak cek saja mobil saya," kata Ajeng. Kemudian Ajeng mengantarkan Pak Rudi ke garasi. Kemudian Pak Rudi terlihat sangat gembira ketika dia menemukan HP di depan jok belakang mobilnya Ajeng. "Oh ini Ajeng, iya benar jatuh di dalam mobilmu."
Ajeng pun juga pura-pura ikut senang. Oh, syukurlah Pak kalau begitu. Kemudian Pak Rudi pamit. Keesokan harinya Ajeng bertemu Raka, dan Ajeng pun menceritakan pengalamannya kemarin. Setelah Ajeng menceritakan pengalamannya itu, Raka benar-benar bingung karena dia sangat sulit untuk mempercayai cerita atau pengalaman yang diceritakan Ajeng. Akan tetapi, selama dia bergaul dengan Ajeng, Raka sangat mengenal sekali kalau Ajeng ini tidak pernah berbohong. Tapi untuk mempercayai cerita seperti itu, Raka masih belum bisa. Raka pun masih bimbang. Kemudian Ajeng memohon Raka agar membatalkan acara kemah 3 hari di sekolahan itu. Tentu saja Raka tidak bisa menuruti permintaan Ajeng itu, karena itu sudah menjadi keputusan rapat bersama, sudah diagendakan sekolah, dan sudah menjadi acara yang resmi. Ajeng pun akhirnya pasrah dan meminta Raka untuk menjaga toilet sekolah pada malam hari yang ditentukan. Untuk permintaan yang ini sepertinya Raka menyanggupinya. Akhirnya malam Jumat Kliwon pun telah tiba dan acara kemah sudah dimulai. Malam itu, acara api unggun berlangsung dengan meriah. Ketika waktu sudah menuju jam 11 malam, Ajeng mengingatkan Raka agar tidak boleh ada seorang pun yang masuk. Walaupun sebenarnya Raka tidak percaya dengan apa yang dikatakan Ajeng, tapi demi menghargai Ajeng, dia pun akhirnya menuruti permintaan Ajeng. Raka pun bersama kedua temannya berjaga-jaga di toilet dan melarang siapapun untuk masuk toilet. Sampai pada suatu saat datanglah Rini. Saat itu Rini benar-benar perutnya sangat sakit sekali dan ingin buang air besar. Raka pun ingin menahan Rini agar tidak masuk toilet, tapi Rini benar-benar tidak tahan. Kemudian datanglah Ajeng. Karena Raka tidak berani mencegah Rini, akhirnya Ajeng yang berusaha mencegah Rini jangan sampai masuk ke toilet. Namun ternyata Rini malah salah paham. Dia sangat marah kepada Ajeng. Dia menuduh Ajeng mencari gara-gara. Karena Rini tidak tahan, akhirnya Rini tetap nekat menerobos Raka dan Ajeng, dan masuklah Rini ke dalam toilet. Namun beberapa saat setelah Rini masuk ke dalam toilet, tiba-tiba Ajeng dan Raka melihat sosok tinggi hitam besar juga ikut masuk ke dalam toilet. Melihat hal itu, Ajeng langsung berteriak sekeras-kerasnya, yang membuat semua siswa peserta kemah berlarian menghampiri Ajeng. Orang-orang bertanya kepada Ajeng, kenapa berteriak seperti orang kesurupan? Ajeng tidak bisa menjawab. Dia hanya bisa menunjuk-nunjuk toilet, dan tangannya terus menunjuk-nunjuk ke toilet. Akhirnya orang-orang membuka toilet, namun pintu toilet ternyata terkunci. Akhirnya toilet pun didobrak, dan betapa terkejutnya mereka ketika melihat di dalam toilet itu ternyata Rini tergantung. Di lehernya terikat tali dan tergantung di langit-langit toilet. Orang-orang pun mengira kalau Rini mungkin sedang bunuh diri. Tapi Ajeng dan Raka sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Rini pun tewas dengan sangat mengenaskan. Nah, mungkin cukup sampai di sini ya teman-teman. Karena hari sudah terlalu malam, kita lanjutkan saja di video selanjutnya. Ikuti terus channel Dedemit Story, dan jangan lupa komen, like, dan subscribe supaya saya lebih semangat menghadirkan cerita-cerita menarik buat teman-teman semua. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.